Hati-hati umat muslim, sapi dan kambingnya dijaga baik-baik, takutnya nanti murtad. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pernyataan konyol, pernyataan yang aneh bagi saya, yaitu yang dikatakan oleh Ustadz Nababan. Beliau mengatakan bahwa pendeta, hati-hati dengan pendeta di pagi hari. Katanya seorang pendeta itu datang untuk memberitakan Injil kepada sapi, kepada kambing, dan kucing, dan lain sebagainya. Dan diperingatkan kepada umat muslim, hati-hati kambing dan sapinya murtad. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, pernyataan konyol ini, mari kita simak terlebih dahulu video ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita-berita Injil. Semua makhluk harus masuk Kristen. Termasuk sapi, kambing, kucing, itu harus masuk Kristen semuanya. Makanya kalau kalian di kampung ada melihara kambing atau sapi, ya, malam-malam kalian kalau tidur jangan terlalu nyenyak, ya. Kalau jam 3 malam pas bangun langsung ke belakang lihat. Jangan-jangan di kandang sudah ada pendeta mengkristenkan sapi kalian nanti. Jadi harus perhatikan ini, ya. Jangan sampai murtad itu kambing kita. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, hati-hati kambing dan sapi umat muslim murtad. Oke baik, mari kita bahas video yang menarik ini. Sebenarnya Ustadz ini mengutip dari kitab Markus 16 ayatnya yang ke-15. Alkitab mencatat, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini ditafsirkan oleh Ustadz yang buta huruf ini, menafsirkan bahwa segala makhluk itu termasuk kepada binatang, termasuk kepada sapi, kambing, kucing, dan lain sebagainya. Itu orang Kristen harus memberitakan Injil kepada binatang-binatang itu. Wah, rendah sekali ya guys. Mari kita simak sebenarnya apa sih yang menjadi atau konteks pada ayat ini sehingga Yesus berkata, "Beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Yang menjadi pertanyaan adalah, makhluk itu siapa? Mari kita jauh membahas bagian ini dulu, tentang siapa sih yang harus memberitakan Injil. Yang pertama, Yesus memberitakan hal ini secara langsung kepada para rasul, yaitu di mana para rasul mendapatkan perintah langsung dari Yesus. Lalu yang kedua, bukan hanya para rasul, tetapi juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang dituntun untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Nah, yang menjadi persoalan, siapa sih semua makhluk ini dan kepada siapa Injil itu harus diberitakan? Apakah termasuk sapi? Apakah termasuk kambing? Apakah termasuk juga kucing yang disebutkan oleh Ustadz Nababan ini? Mari kita memperhatikan Injil harus diberitakan, yaitu konteksnya pada waktu itu sebelum Yesus naik ke sorga, dia berjumpa dengan para muridnya dan menampakkan diri kepada setiap mereka, memberitakan kepada setiap mereka untuk memberitakan Injil kepada setiap atau kepada seluruh
makhluk yang hidup. Nah, jadi makhluk yang hidup ini siapa? Apakah itu termasuk binatang, dan apakah itu termasuk tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya? Kalau kita melihat dari penafsiran yang dikatakan oleh Ustadz Nababan ini, hanya ada kambing, hanya ada sapi, hanya ada kucing. Kalau memang semua makhluk berarti termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk bintang, matahari. Itu kalau kita menafsirkan lebih ekstrim. Mari kita simak. Saya melihat dalam keseluruhan Alkitab tidak ada pernah teladan dalam Alkitab, baik dari Tuhan Yesus Kristus sendiri maupun rasul-rasul maupun orang Kristen di abad yang pertama yang menerapkan penginjilan kepada siapapun kecuali kepada manusia. Nah, itu yang perlu kita ingat dan perlu kita teladani. Dan juga kita harus mengingat bahwa binatang itu bukan makhluk bermoral. Dan ingat, tidak punya sifat yang kekal. Ingat ya baik-baik bahwa binatang itu bukan makhluk bermoral. Karena itu binatang tidak bisa dikatakan berdosa. Karena itu penebusan dosa menjadi sesuatu yang tidak relevan atau tidak ada gunanya untuk binatang. Juga binatang bukan makhluk kekal. Karena binatang akan musnah. Dan tidak ada kebangkitan bagi binatang. Jadi jelas ya guys, kalau kita melihat bagian ini, beda ya jika ada seseorang yang menganggap bahwa binatang itu akan membawa kita ke sorga nantinya. Karena kita mempersembahkan atau mengorbankan binatang untuk mencari sesuatu, untuk mencari pahala, dan dibawa nantinya, itulah yang akan menuntun kita ke sorga. Wah, itu lebih rendah lagi guys. Masa binatang yang tidak bermoral akan membawa kita ke sorga yang mulia. Oleh sebab itu, Alkitab dengan jelas mencatat di dalam Lukas pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Ketika orang-orang Farisi mempermasalahkan tentang Yesus yang datang kepada orang-orang Lewi, pemungut cukai itu, dan mereka mengikut Yesus. Maka dari itu, di dalam kitab Lukas 5 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32, Alkitab mencatat, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi jelas ya guys, Injil diberitakan kepada makhluk, seluruh makhluk yang bermoral. Siapa itu? Ya, hanya manusia. Bukan binatang, bukan kambing, bukan kucing, karena mereka tidak punya moral. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya ini sudah sangat jelas siapa itu yang harus diberitakan Injil, yaitu bukan binatang, bukan juga tumbuhan, bukan juga planet-planet yang ada di dunia ini, tetapi setiap manusia yang punya moral. Jadi jelas ya guys, sudah jelas. Saya yakin dan percaya ini semua kita juga akan mengerti dan ini tidak perlu dipersoalkan. Apa mungkin Ustadz ini udah kurang bahan ya, karena tidak ada bahan lagi yang akan dibahas untuk mencari kesalahan Alkitab, karena tidak dapat dibuktikan. Mungkin larinya ke binatang-binatang yang harus diinjili. Hati-hati umat muslim, sapi dan kambingnya dijaga baik-baik, takutnya nanti murtad. Oke, kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir waras. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God be with you.